Hadirin yang berbahagia dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Ratona TV, berkah subuh Ramadan yang berbahagia. Kita melanjutkan kembali kajian kita tentang surah Al-Asr ini. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal asri innal insana lafi khusrin." Insan, semua manusia dalam ayat yang kedua berada dalam kerugian. Insan di sini kata para ulama kita adalah semua manusia. Ya, tentu hadirin yang berbahagia, orang-orang kafir sudah kita mengatakan bahwa mereka sudah pasti mereka adalah orang-orang yang merugi. Kenapa? Karena amalnya hanya sekedar dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat oleh para malaikat yang senantiasa mencatat kebaikan. Namun Allah menjelaskan dalam ayat Al-Qur'an, amalan mereka seperti debu yang berterbangan nanti di akhirat. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Kenapa hadirin yang berbahagia? Karena mereka tidak melalui pintu yang namanya syahadat. Persaksian asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kalimat ini yang menjadi pemberat timbangan manusia. Karena kalimat ini adalah kalimat persaksian yang dengannya lah kita mempersaksikan bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadirin yang berbahagia, bahwa semua insan berada dalam kerugian. Ya, bukan menjadi manusia yang merugi, tapi berada di dalam kerugian, tercebur di dalamnya. Ya, kita bayangkan kalau tercebur di dalam kerugian itu. Ya, terus menerus dalam lingkaran kerugian. Bukan ya bagian dari kerugian, bukan rugi sesaat lalu kemudian untung sesaat, tidak. Tapi berada dalam kerugian kata Allah Subhanahu wa taala. Kecuali orang-orang yang keluar dari kerugian itu, ya, yang mereka membawa dirinya kepada kebaikan. Siapa yang mereka orang-orang yang merugi ya, dalam dunia bisnis? Orang-orang yang rugi adalah orang yang dimana modalnya juga habis. Ya, tidak lagi memiliki modal, bukan hanya sekedar ya keuntungannya yang tidak ada, tapi juga bahkan modalnya pun menjadi habis. Yang bisa jadi sebagian modalnya atau seluruh modalnya akan habis. Ini yang kita sebut dengan orang-orang yang merugi. Ya, tidak mendapatkan keuntungan pun masih dianggap orang-orang yang merugi. Kenapa? Ya, mungkin modalnya tidak habis, ada modalnya tapi waktunya habis, tenaganya habis. Ini pun juga kita menganggap masih orang-orang yang merugi. Namun Allah mengingatkan kita bahwa orang ini berada dalam lingkaran kerugian, tercebur, tenggelam dalam kerugian. Kecuali mereka yang tidak merugi ini kata Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu, kecuali adalah mereka orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman ini kata Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang wa amilus shalihat. Mereka adalah orang-orang yang beriman. Lalu kemudian dengan keimanannya itu melakukan amalan soleh. Siapa orang-orang beriman? Orang-orang yang beriman adalah orang yang mengikrarkan kalimat keimanan. Lalu kemudian kata para ulama diyakini, dibenarkan dalam hati. Lalu kemudian diamalkan oleh anggota tubuh. Setelah dia mengikrarkan dua kalimat syahadat, persaksian kepada Allah Subhanahu wa taala, persaksian kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia meyakini sepenuhnya bahwa inilah yang paling benar. Inna dina indallahil Islam. Bagi kita orang Islam, kita yakin seyakin-yakinnya bahwa tidak ada agama yang benar kecuali hanya Islam. Maka Allah mengingatkan kita, siapa yang mencari-cari agama selain dari Islam, maka mereka akan menjadi orang yang kafir. Dan orang kafir itu hadirin yang berbahagia, keyakinan kita sebagai seorang muslim, maka mereka adalah orang-orang yang celaka di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat kelak. Keimanan ini hadirin yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, agar kita tidak menjadi orang-orang yang merugi, maka setelah dengan keimanan ini mendorong diri kita untuk wa amilus sholihat, melakukan amalan soleh dengan seluruh potensi yang kita miliki. Hadirin yang berbahagia, kata para ulama kita, yang dimaksud modal dalam surah Al-Asr ini adalah waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah modal bagi seorang muslim. Modal ini harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Bagaimana cara mengelolanya hadirin yang berbahagia? Tentu dengan melakukan amalan soleh. Melakukan amalan soleh. Apatah lagi kita berada di bulan Ramadan, yang dimana bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Semua waktunya 24 jam ini adalah waktu yang sangat berkah. Waktu pilihan
yang dimana datang hanya sekali setahun, 1 bulan penuh. Jangan kita melewatkan momen ini. Ya. Yang dimana Rasulullah SAW telah menyampaikan kepada kita bahwa orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan adalah orang-orang yang memiliki amalan yang tidak ada tandingannya dan tidak ada bandingannya. Dan bulan ini juga disebut dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran, dimotivasi kita untuk banyak membaca Al-Quran. Apatah lagi itu, diberikan lagi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana syaitan-syaitan ini dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka momen ini yang datang sekali setahun, di mana syaitan-syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebaiknya kita memanfaatkan momentum ini, mengisinya dengan penuh ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak mendirikan sholat-sholat sunnah, ya, tentu setelah sholat wajib, banyak membaca Al-Quran, banyak berzikir kepada Allah, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, melakukan ibadah-ibadah sosial, berbagi. Rasulullah SAW mengingatkan kita, siapa yang memberikan makan orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala yang semisal dengannya. Bagaimana pahalanya orang yang berpuasa? Hadirin yang berbahagia, salah seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, tunjukkan kepada kami ya, satu amalan yang dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencintai kami. Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, alaika bisyam la mithla lahu. Untukmu ibadah puasa dan tidak ada yang semisal dengannya. Kenapa hadirin yang berbahagia? Ibadah puasa ini adalah amalan yang tidak ada yang permisalannya, tidak ada yang semisal dengannya. Karena hadirin yang berbahagia, ibadah puasa ini di mana kita dilatih untuk menahan nafsu kita, istri kita yang halal bagi kita. Namun di siang hari diharamkan untuk kita menggauli istri kita. Untuk apa? Agar kita belajar menahan nafsu kita. Ya. Untuk kita salurkan di tempat yang tepat dengan cara yang dibenarkan oleh syariat agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah mengatakan, fa innahu li wa ana ajsibihi. Karena amalan ibadah puasa itu untukku dan saya yang langsung membalasnya, saya yang balasnya. Kata para ulama, tidak ada satupun manusia, bahkan amalan malaikat yang mencatat amal kita pun tidak mengetahui berapa besarnya pahalanya orang yang berpuasa. Kenapa hadirin yang berbahagia? Allah mengatakan, fa innahu li. Karena itu untukku dan Allah yang memberikan balasan baginya. Kata para ulama tentang hal ini, kenapa pahala ibadah puasa itu tidak ada misalnya, tidak ada batasannya? Karena juga ibadah puasa mengajarkan tentang kesabaran. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang bersabar adalah diberikan pahala yang tak terhingga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kata para ulama kita, mereka adalah orang-orang yang tidak akan dihisab kelak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Ratona TV yang berbahagia, ya, subuh hari yang berberkah ini, ya, mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.